Oke, Movie Lovers, kita akan lanjutkan lagi cerita Escape Room part keduanya. Kala itu, dinding di dekat Denny terbuka dan mengeluarkan udara yang sangat dingin. Seketika, udara di ruangan itu menjadi sangat dingin. Mereka pun saling berdekatan agar tetap hangat. Tiba-tiba, semua jendela terkunci. Mereka pun kembali mencari petunjuk agar bisa keluar dari ruangan itu. Amanda tampak menemukan sebuah jaket, sedangkan Joy menemukan petunjuk yang bertuliskan utara adalah dusta. Ray menemukan sebuah pintu namun terkunci. Dan Mike menemukan sebuah patung serigala yang tampak sedang melihat ke atas pohon. Dan Mike melihat ada sebuah alat pancing. Amanda berpikir bahwa mantelnya akan membuat mereka menjadi berebutan. Maka mereka memutuskan untuk bergantian memakai jaketnya. Tiba-tiba, Ben menginjak sebuah lubang es yang biasa untuk memancing, dan Mike mencoba untuk memasukkan alat pancingnya, namun tidak menemukan petunjuk apa-apa. Zoe tampak sedang menemukan sebuah kompas di dalam saku jaketnya. Ia pun langsung teringat dengan petunjuk yang ia temukan tadi. Utara adalah dusta. Saat Zoe menuju ke arah utara, ia pun menemukan sebuah patung beruang. Zoe berusaha memasukkan tangannya ke dalam mulut beruang itu, berharap ia menemukan suatu petunjuk. Dan benar saja, ia mendapatkan sebuah kail magnet. Zoe pun memasangkan magnet itu ke ujung pancingan, dan Mike pun memasukkan kembali pancingannya ke dalam lubang itu. Dan benar saja, pancingannya tampak menarik suatu barang, dan ketika ditarik, itu adalah sebuah balok es yang di tengahnya terdapat sebuah kunci. Mereka mencoba menghancurkannya, namun tidak bisa, dan meminjam korek api yang dipegang oleh Ben. Ben melemparkan korek api itu. Ketika Denny mengambil korek itu, tiba-tiba es tempat Denny berpijak retak dan membuat dia tenggelam dan masuk ke dalam air es itu. Amanda mencoba ingin menolongnya, namun dihadang oleh Ray karena arusnya sangat deras. Mereka pun terus mencari keberadaan Denny, namun tidak berhasil. Dan Denny pun harus tewas di tempat itu. Mereka pun berkumpul dan memegang kotak es itu dengan tangan mereka, berharap agar suhu tubuh mereka bisa cepat mencairkan es baloknya dan perlahan-lahan es baloknya mencair dan kuncinya bisa mereka dapatkan. Saat Ray mencoba membuka pintunya, namun tidak bisa dibuka. Mereka pun tampak berteriak histeris. Tiba-tiba terbuka pintu lain. Mereka pun bergegas masuk ke pintu itu, dan seketika es pun tampak retak. Mereka pun akhirnya bisa selamat tanpa Denny. Tampak mereka berada di ruangan yang keempat, yaitu ruangan biliar yang terbalik. Tiba-tiba telepon jatuh dan berbunyi, namun ketika diangkat terdengar suara keras yang berdenging, membuat telinga mereka sakit. Ray tampak menemukan sebuah pintu keluar, namun tidak memiliki gang pintu. Mereka harus menemukan gang pintu itu. Mike melihat ke meja biliar dan tidak menemukan bola nomor 8. Ketika Mike berjalan, tiba-tiba lantainya jatuh ke bawah. Beruntung, Ben sudah mencegahnya terlebih dahulu. Mereka pun menjauh dari lantai dan bersender ke tepian. Amanda mencoba memanjat ke bar itu dan menemukan sebuah berangkas. Namun, untuk membukanya membutuhkan 4 digit angka. Kala itu, Zoe tampak melihat sebuah permainan puzzle di dinding. Mike pun mengangkat Zoe ke tempat itu. Zoe berusaha memainkan puzzle-puzzle itu. Lantai pun mulai berjatuhan. Zoe pun akhirnya bisa menyelesaikan puzzle-nya. Dari hasil puzzle itu, ada beberapa warna yang berhubungan dengan bola biliar itu. Dan terdapat beberapa angka di bolanya. Saat itu, Amanda mencoba membuka dengan angka-angka itu, namun tidak bisa. Tiba-tiba Zoe terjatuh dan pingsan. Saat pingsan, ia teringat akan kecelakaan pesawat yang menimpanya dahulu. Ray berusaha membangunkan Zoe. Saat itu, Zoe berkata
karena ruangannya terbalik, maka kodenya bisa saja terbalik. Amanda pun bergegas mencobanya kembali, dan benar saja, brakasnya bisa terbuka. Di dalamnya ada sebuah bola biliar yang berlubang, dan itu adalah gagang pintunya keluarnya. Dan terlihat hanya tersisa satu lantai. Amanda pun berusaha menuju ke tempat mereka dengan memanjat meja biliar yang terbalik. Tiba-tiba, bola di saku celananya terjatuh ke lantai dan hampir saja terjatuh ke bawah. Amanda pun menjatuhkan diri dan menangkap bola itu dan melemparkannya ke Ray. Seketika lantainya pun jatuh, tapi Amanda masih berpegang pada kabel telepon. Ben berusaha menjulurkan sebuah tongkat untuk diraih oleh Amanda, namun Amanda pun sudah tidak kuat lagi untuk pegangan dan ia pun harus jatuh. Amanda pun harus jadi korban setelah Denny. Mereka pun masuk ke ruangan yang kelima. Ruangan itu tampak tidak asing bagi mereka. Zoe ke ruangan Amanda dan melihat berkas-berkasnya. Ternyata Amanda adalah satu-satunya orang yang selamat dari ledakan. Zoe pun berkata bahwa ia juga orang yang selamat dari kecelakaan pesawat. Roy pun mengatakan hal yang sama. Ia mengalami kecelakaan di laut lepas bersama dengan temannya. Ada gelombang besar yang membalikan perahu mereka dan berlindung di lambung perahu. Mereka hanya memiliki satu jaket untuk berdua. Temannya berusaha membunuh Ray namun tidak bisa. Akhirnya ia lari dari tempat itu dan mati dalam keadaan hipotermia. Dan Ray bisa selamat karena ada penjaga pantai yang menemukannya. Ben pun mengatakan bahwa ia dulu mengalami kecelakaan mobil bersama teman-temannya. Semua temannya meninggal dan ia sendiri yang selamat. Mike pun mengalami kecelakaan saat bekerja di tambang bersama 11 temannya. Tambangnya ambruk, ia pun tertimpa bebatuan. Beruntung ia menjadi satu-satunya orang yang selamat dari kejadian itu. Di dalam berkas Denny pun, ia menjadi orang yang selamat dari keracunan gas monoksida yang menimpa satu keluarganya. Jadi, mereka berenam adalah orang yang selamat dari kematian dan sengaja dikumpulkan untuk melihat siapakah yang paling beruntung di antara mereka. Tiba-tiba TV menyala dan terlihat waktu terus mundur. Mereka tampak panik karena waktunya kurang dari 5 menit. Zoe berkata bahwa mereka tidak harus mengikuti semua aturan di game ini. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak selain mencari petunjuk. Di sisi lain, mereka terus diawasi oleh CCTV. Zoe pun berinisiatif untuk menghancurkan semua CCTV yang ada di ruangan itu. Mike, Ray, dan Ben berhasil menemukan sebuah petunjuk dari gambar rongsen tangan yang berisyarat yang berbentuk EKG. Mereka pun mencari alat EKG di tempat itu. Zoe tampak menghancurkan CCTV satu demi satu. Roy saat itu melihat sebuah tabung gas beracun yang akan membunuh mereka. Ray akhirnya menemukan alat EKG. Mereka harus menemukan detak jantung yang tepat untuk alat EKG itu. Alat itu dicoba ke tubuh Ben, namun tidak berhasil. Lalu dicoba ke Mike dan tidak berhasil juga. Ray menemukan alat kejut jantung di alat itu. Ray ingin mencobanya ke Mike, namun ia menolaknya. Karena terhimpit oleh waktu, akhirnya Mike pun mau. Namun setelah dicoba, Mike akhirnya pingsan. Ray akhirnya mencoba ke tubuhnya dengan membuat denyut jantung yang stabil, dan akhirnya berhasil. Dan lubang pun terbuka. Roy pun masuk ke lubang itu. Ben memujuk Zoe untuk segera masuk ke lubang itu, namun ia tidak mau. Akhirnya Ben terpaksa meninggalkan Zoe dan Mike yang sedang pingsan. Zoe pun pingsan karena menghirup udara yang beracun. Tibalah Ray dan Ben di ruangan yang keenam. Hanya tinggal mereka berdua yang tersisa. Ben pun mulai berpikir bahwa ceritanya Ray tidak seperti yang ia pikirkan. Bahwa bukannya temannya yang lari dan mati karena kedinginan, tapi Ray lah yang sudah membunuh temannya demi bertahan hidup dari kedinginan.
Jadi keselamatannya bukanlah hal keberuntungan. Mereka pun melihat ada sebuah pintu keluar di lantai. Mereka mencoba membukanya, dan ketika pintu itu terbuka, mereka melihat cairan di tangan mereka yang membuat mereka menjadi pusing dan melihat tubuh mereka menjadi aneh. Di balik pintu itu, mereka menemukan tulisan, "Silakan pergi, tapi kami sarankan silakan cari obat penawarnya terlebih dahulu." Mereka pun mencarinya ke sudut-sudut ruangan. Ben tampak berhasil menemukan obat penawar itu. Namun, tiba-tiba Ray berusaha merebutnya dan terjadi baku hantam di antara mereka. Ben berhasil mendapatkan obat penawarnya dan langsung menyuntikkan ke tubuhnya. Namun sayangnya Ray harus mati dan Ben pun masuk ke ruangan ketujuh. Di ruangan sebelumnya, tampak dua orang sedang mengecek ruangan itu. Ternyata, Zoe hanya berpura-pura pingsan saja. Ia langsung menyerang kedua orang itu sampai pingsan. Zoe pun mengambil pistol orang itu dan keluar dari ruangan itu. Tampak Ben sudah mulai terjepit karena ruangannya semakin mengecil. Ben pun berusaha keluar dan ternyata bisa selamat. Ben keluar dari ruangan itu. Ketika ia keluar, ia berada di ruangan kontrol permainan itu. Tiba-tiba, seseorang muncul dan mengatakan bahwa Ben adalah orang yang berhasil dan menjadi pemenangnya. Orang itu menjelaskan kenapa ia membuat permainan ini. Dunia semakin lembek dan semua terlihat aman-aman saja. Jadi mereka ciptakan suatu permainan buat mereka yang haus akan kebiadaban. Dan mereka menyediakan fasilitas untuk drama akhir kehidupan. Ternyata, orang-orang yang menonton acara ini adalah orang-orang yang terkaya di seluruh dunia. Mereka meminta ruangan yang lebih rumit dan orang-orang yang berbeda di setiap tahunnya. Meskipun Ben menang dalam game ini, orang itu akan membunuh Ben. Tanpa sepengetahuannya, Ben dicekik dari arah belakang oleh sebuah tali. Tiba-tiba sistem komputernya error dan diambil alih. Muncullah gambar pria itu dan Zoe di dinding. Zoe muncul dan menembaki pria itu. Ben pun menembaknya sampai mati. Akhirnya mereka berdua bisa keluar dari gedung itu. Zoe tampak sudah melaporkannya kepada polisi dan menuju ke tempat gedung itu. Namun, setelah di sana, ruangan-ruangan itu sudah tampak lama digunakan. Polisi berpikir bahwa Zoe hanya berhalusinasi saja. Saat itu, Zoe melihat ke sebuah dinding dan ada tulisan "No Way Out". Dan itu bisa jadi sebuah permainan kata yang berarti "What and you". 6 bulan kemudian, menampilkan Zoe dan Ben. Ben sekarang sudah bekerja di salah satu swalayan sebagai sales. Pekerjaannya jauh lebih baik dari yang dulu. Zoe tampak menunjukkan sebuah buku kepada Ben. Ada artikel-artikel tentang teman-temannya yang meninggal karena mengikuti game yang sama yang mereka ikuti. Namun, kabar kematian mereka tampak ganjil dan ada yang mereka yasa. Zoe tampak masih penasaran dengan orang yang mengirim mereka kotak undangan dalam game itu. Alih-alih, Zoe telah menyelidiki lokasi orang yang telah mengirim undangan itu. Dan letaknya ada di tengah-tengah sebuah bangunan industri di kota Manhattan. Zoe sudah membeli tiket pesawat dan ingin mengajak Ben ke tempat itu. Namun, Ben tampaknya sudah kapok dan tidak mau terlibat lagi dengan permainan itu. Zoe pun berusaha memujuknya dan meyakinkan Ben, dan akhirnya Ben setuju untuk menemani Zoe. Di akhir adegan, tampak pesawat terbang yang terbakar dan akan jatuh. Di dalam pesawat tampak orang yang sedang melakukan permainan seperti sebelumnya, yaitu memecahkan teka-teki. Pesawat pun akan jatuh dan menabrak gunung. Namun sebenarnya itu adalah simulasi di sebuah ruangan yang mereka ciptakan. Tampak ada seseorang yang memerintah mereka di balik layar. Dan simulasi tadi akan mereka buat untuk permainan Zoe dan Ben saat terbang ke Manhattan nanti. Dan film pun berakhir. Oke, movie lovers, itu dia alur cerita Escape Room.
Sepertinya akan ada kelanjutan dari film ini, yang rencananya akan dirilis bertepatan pada tahun baru 1 Januari 2021 nanti. Jadi kita tunggu saja. Oke, movie lovers, itu dia alur cerita untuk film kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, silakan di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa di subscribe juga ya. Dan tetap nyalakan notifikasi loncengnya agar movie lovers tidak ketinggalan dengan updatean video alur cerita film selanjutnya. Gua Jaka Warna, see you on my next video.